Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Kita akan melanjutkan yang pembahasan kitab Muhtarat, masuk kepada pembahasan tentang tanda tanda isim ya, tanda-tanda isim. Halaman 3. Halamannya sama atau beda? Sama ya. Ya, bagi yang punya kamusnya bisa juga sambil dibuka halaman 2 ya, halaman 2. Di sana ada kosakata ya, terjemah dari setiap kosakata yang ada. Ya. Tentang tanda-tanda isim ya, tanda-tanda isim. Sebelum ini sudah diterangkan tentang pengertian isim. Dari pengertian isim ini kita juga bisa mengetahui sebuah kata termasuk isim atau bukan dilihat dari maknanya ya, dilihat dari maknanya. Misalnya kemarin masjidun. Kenapa masjidun isim? Karena menunjukkan benda, betul gitu ya. Misalnya gini, yaumun. Apa artinya yaumun? Hari. Kenapa yaumun isim? Ya, karena menunjukkan waktu. Adapun sekarang tentang tanda-tanda isim ya. Ini fungsinya adalah kita akan bisa mengetahui sebuah kata termasuk isim atau bukan isim dengan melihat tanda ya, melihat tanda yang ada. Sehingga nanti meskipun kita belum tahu artinya, kalau sudah hafal tanda-tanda isim, kita akan bisa katakan, oh ini isim, ini bukan, ini isim, ini bukan, meskipun belum tahu artinya ya. Maka sangat penting kita mengetahui tentang tanda-tanda isim. Kita lihat satu persatu tanda-tanda isim. Yang pertama menerima tanwin. Ya, menerima apa? Tanwin. Ada yang belum tahu tanwin? Yang belum tahu siapa? Kita tahu semua ya. Tanwin itu yang dimaksud yang domah tanwin atau fathah tanwin atau kasroh tanwin. Yang dimaksud tanwin di sini semuanya pinter ini ya. Jadi yang dimaksud baik itu domah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin itu adalah tanda bagi isim. Kalau tanwin itu letaknya di awal kata, di pertengahan huruf dari sebuah kata atau di akhir? Ada nggak tanwin di awal kata, di apa huruf pertama dari sebuah kata? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada juga, adanya di akhir ya. Jadi setiap kata yang ada tanwinnya pasti isim. Coba dibaca bersama, ini apa? Yaminun, terus yaumun, terus habibun, terus kolamun. Kolamun, Semuanya apa? kitabun. Berakhiran dengan tanwin. Kita katakan yaminun isim karena berakhiran dengan tanwin, yaumun isim karena berakhiran dengan tanwin, kabirun, kolamun, kitabun. Pernah nggak baca di ayat yang ada tanwinnya? Ya sangat banyak ya. Siapa bisa memberikan contoh satu ayat yang di sana ada tanwinnya? Ayo siapa? Bebas, ayatnya bebas ya. Surat-surat pendek ya boleh. Surat-surat juga boleh. Ya siapa? Ya sebutkan ayat yang ada tanwinnya. Al-Kafirun. Al-kafirun. Ya itu bukan tanwin ya. Al-kafirun itu al-kafiruna. Nah, itu bukan tanwin. Ya. Kasirun. Ayat.
Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, ini di antara tanda mudahnya bahasa Arab. Ini ya, buktinya ini buktinya. Ini buktinya. Wa wa khalaqnakum wa khalaqnakum aw azwaja. Dibaca bersama, ayo. Khalaqnakum Wa azwajan. khalaqnakum azwaja. Ternyata bahasa Arab itu adalah mudah. Ya, buktinya apa? Tanpa harokat, antum bisa baca ya kan? Tadi nggak pakai harokat, tapi bisa baca. Wa khalaqnakum azwajan. Azwaja. Tanwinnya enggak ada. Di belakang azwajan itu pakai tanwin, yaitu fathah tanwin. Maka kita katakan azwajan adalah isim karena apa? Karena berakhiran dengan tanwin. Meskipun nggak tahu artinya, apalagi kalau tahu artinya. Artinya apa ini? Oh, pinter ini ya, pinter pasangan katanya. Ya, pinter, Masya Allah ya. Kami menciptakan kalian itu pasangan. Gitu ya. Surat An-Naba kan berarti banyak banget belakangnya kan tanwin gitu kan. Wa khalaqnakum azwaja. Terus apa? Wa ja'alna naumakum subata. Misalnya apa subata? Subatan itu kan. Ya, jadi semua yang pakai tanwin pasti isim. Ya, karena kita sedang belajar kaidah yang paling dasar ya, meskipun nanti ya kalau sudah belajarnya banyak akan ketemu ya ada fiil pakai tanwin ya, huruf pakai tanwin. Tapi untuk awal ya kita pahami setiap yang tanwin adalah isim. Belum? Gampang ya ternyata ya. Kemudian yang kedua tanda isim adalah menerima al. Maksudnya berawalan dengan al. Ada satu ketentuan, sebuah kata apabila sudah berawalan dengan al, maka tidak boleh dibaca pakai tanwin. Apa kaidahnya? Kata yang berawalan dengan al tidak boleh dibaca apa? Pakai Tanwin. Pakai tanwin. contoh gini. Yaminun awali dengan Al-yam. al menjadi apa? Al-yaminu. 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 Ya, saya bacakan yang tanwin, coba bacakan yang pakai al. Yaumun menjadi Al-yaumu. menjadi Al-yaum. menjadi kitabun menjadi Al-kitabu. Al-kitabu. ya sedikit latihan. Latihannya masih bersama-sama terlebih dahulu ya. Baca bersama apa? Masjidun. Ya, sekarang Masjidun. baca bersama. Al-masjidu. Boleh nggak? Al masjidun, boleh nggak? Nggak boleh karena al dan tanwin itu dua tanda isim yang tidak mungkin bertemu, ya, tidak mungkin bergabung dalam satu kata. Sehingga kalau ada al ya jangan tanwin, al masjidun. Kalau tanpa al ya harus tanwin, mas. Jidun. Lagi misal ya. Apa bacanya? Apa bacanya? Ayo. Iya, yang tergambar saja apa?
Ya. Birkatun. Tulisannya gini. Bar, ber, berkatun. Baro. Kayaknya panjang ya. Berkatun. Barokatun. Ya. Katun. Jawaban salam gimana? Berkatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kan kayaknya panjang karena ada domir kata ganti jadi ada ininya apa? Ada rogat. Tapi yang kita contohkan ini tadi seperti ini. Ya, ini bacanya bukan rokatun tapi firkah. Firkatun apa? Ya. Di sini firkah ya. Kolam kolam ikan. Kalau bahasanya nimbang. Kalau sini apa bahasa Banyumasnya apa? Sama enggak? Yang asli orang Sunda. Oh, itu apa? Kalau di sini lubang atau apa? Sama atau beda? Sama ya? Ya. Kalau bahasa Indonesia ya kolam ikan gitu ya. Firkah, firkatun. Ya. Sekarang kalau ada ini. Nah, ini jadinya apa? Albirkatun. Boleh enggak albirkatun? Tidak boleh. Boleh. Terakhir satu lagi supaya lebih jelas ya. Satu lagi, misal kata yang sudah sering mungkin ya. Nah, insya Allah ini bisa ini ya. Ayo bacanya apa? Torikun. Torikun. Ya, toriqun. Sekarang kalau ada ini jadinya Al-Toriku. toriqu. Boleh enggak al-toriqu? Boleh enggak? Ya enggak boleh karena to adalah huruf samsi. Sudah cukup ya. Kembali ke tanda-tanda isimnya. Jadi tanda yang kedua, kata yang berawalan al pasti ada yang bisa memberikan contoh satu ayat yang di situ ada kata berawalan al. Ya, bebas. Ya, ya, sahabat. Hah? Al-Haqqah. Isim bukan? Karena berawalan al. Ya, sangat banyak ya kalau kita lihat di surat Al-Fatihah saja sangat banyak alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin al-alamin ar-Rahman ar-Rahim kan pakai al duanya ya kan? Ya itu yang kedua, setiap itu yang berbangkal pasti isim. Kemudian yang ketiga dibaca bersama, ayo. Yang ketiga didahului oleh salah satu dari huruf nida, huruf untuk memanggil. Yang paling terkenal iya, yang terjemahannya apa ya? Wahai aku, ya. Misal gini, ya Muhammadu, terjemahannya apa? Wahai Muhammad, ya Hai Muhammad. wahai guru. Ya Sangat Ustaz. diperhatikan, lafaz Muhammad di sini dia tanpa tanwin. Isim atau bukan Muhammadu? Isim atau bukan? Tandanya apa? Ya. Dan Nida. Muhammadu isim tandanya karena didahului oleh ini huruf nida. Didahului nida. Kalau tanwin nggak ada tanwinnya, al tidak ada alnya, nah, maka Muhammadu pada kalimat ini dia isim karena didahului oleh huruf nida. Demikian juga ya Ustadu, wahai guru. Apa tanda isim bagi Ustadu? Karena Ya. didahului huruf nida. Setiap kata diawali ya, dia adalah isim. Gitu. Dan ini juga kita praktekkan ya ketika manggil teman, misal ya banyak di sini ya.
Ya Ammar, ya Ammaru gitu ya. Ya Habib, Ayu. Habib ya itu ya. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah kata yang diawali oleh huruf tidak berarti dia isim. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat dibaca bersama. Yang ini salah satu dari huruf Ala yang kursi. sudah kenal huruf Z. Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Ya, kalau mau ditulis boleh. Tahu Ustaz. Huruf cer adalah, silakan kalau mau ditulis sudah Anda ikut menulis ini ya. Ila an ala. Pak. Huruf jar adalah Saran ya. ya. Nah, ya. Huruf yang jadikan kata setelahnya gak apa-apa pakai yang ini dulu, Jar ber-i'rab atau huruf harokat kasroh. yang menjadi Itu huruf jar. yang menjadi berikrab jar. Maksudnya Jar adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya beri'rab jar atau berharokat kasroh. Sehingga apabila ada huruf jar, perhatikan kata setelahnya itu menjadi kasroh. Contoh, salah satu huruf jar adalah ini, ala. Apa salah satunya? Ala. Ini bacaannya apa ini? Ala kursiyin. al kursi. Kenapa kursiyin? Jawabannya karena didahului oleh ala. Kenapa? Karena didahului oleh ala. Ala Huruf jar yang lain misalnya fi. Ini bacaannya apa? Fil baiti. Kenapa dibaca al baiti bukan al baitu? Karena didahului oleh fi. Ya, kita sudah kenal ada ala, ada fi. Di sini ditambahkan lagi macam-macam huruf jar, ada min, ila, an, ala, fi, min ilaan ala fi kaf bacaannya kaf, al-ba'u bacaannya bi, al-lamu bacaannya li. Kalau ada huruf-huruf ini, maka pastikan kata setelahnya itu i'rabnya jar atau kasrah. Ya, di situ di buku ada ya. Kita sedikit latihan. Masih dia Bu, masih Ibu. Kalau ada tulisan seperti ini, bacaannya apa? Al-madrasatu atau al-madrasatun? al-madrasatu Tanpa tanwin? Bacaan. Al, gitu ya. karena ada al. Ya, misal gini, di sini ada
ada atau didahului oleh ila. Bacaannya menjadi apa? Ilal madrasati. Madrasati. Kenapa jadi kasroh? Karena ada huruf jar. Ada huruf Sehingga di sini jar. kita sudah mulai bisa membaca. Meskipun tanpa harokat, kita bisa membaca dengan jelas bacaannya ilal madrasati gitu. Tidak boleh ilal madrasatu, salah. Ilal madrasata, salah. Yang betul ilal madrasati. Ilal Karena ada madrasati. ila termasuk huruf jar. Lagi bisa kalau ada tulisan seperti ini bacaannya apa? Ya betul al-bilatu. Bilat. Apa arti bilal? Al-bilatu. Benar ya Rasulullah ya. Al-bilatu. Misal di sini ada ya, seperti ini ya. Bacaannya jadi apa? Bilati. Kenapa Al-bilati. karena ada huruf jar berupa. Ternyata gampang ya bahasa Arab ya. Satu lagi ya, satu lagi. Ya, misalnya bacaannya apa? Ayo. Al al bukan al tu apa artinya gelas Al-bubu kelas. didahului oleh Bikubi. ya didahului oleh nah, ini bacanya jadi apa? Filkubi. Filkubi. Kenapa jadi kasroh? Karena ada huruf didahului Fi. Kembali ke pelajaran kita ya. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar pasti isim, pasti. Nggak mungkin bukan isim. Kenapa? Karena huruf jar adalah huruf yang bersifat spesifik, hanya masuk ke isim. Tidak mungkin ada fiil diawali min, yang nggak mungkin min jaa, yang nggak mungkin pasti man jaa gitu ya misalnya kan. Ya, ini misalnya tanpa harokat gitu ya, misal tanpa harokat di sini ada tulisan ini kemudian ya pasti bacaannya apa? Ya, manja, pasti manjaa, karena jaa adalah fiil. Kalau fiil nggak mungkin didahului oleh min, berarti kalau seperti ini man. Tapi kalau setelahnya, ya, kalau tanpa harokat kan sama ya. Tanpa harokat, tulisannya kan sama, man dan min kan sama ya. Kalau yang bawah pasti bacaannya apa? minasuki, Minasuki. Ya, karena di depannya kata berawal al jadi di fathah ya. Minas suki. Nah, minas suki. Boleh nggak minas suku? Ya nggak boleh ya. Minas suko nggak boleh karena ada min jadi minas suki. Kalau yang atas pasti manja, nggak mungkin min jaa, nggak mungkin karena jaa adalah fiil. Kalau fiil nggak mungkin pakai min. Beda dengan asuh karena dia isim maka yang sebelumnya bacaannya min bertemunya dua huruf yang sukun jadi fathah minah gitu ya, minas suki. Kemudian kita lanjutkan yang kelima ya, yang kelima.
Dibaca bersama. Yang kelima apa? Bersambung dengan isim lain. Bersambung dengan Kata isim majemuk. lain. Dalam kurung kata majemuk. Jadi sebuah kata digandengkan atau disambungkan dengan kata yang lain. Dan nanti di pelajaran nahwunya ada istilah mudhof dan mudhof ilaih. Misal kita akan mengatakan kitab nahwu. Bahasa Arabnya apa? Ya. Kitabun Kitab nahwi. nahwu apa? Kitabun Kitabun nahwi. 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 Kitabun nahwi artinya kitab nahwu. Rumahnya Muhammad bahasa Arabnya Baitu Muhammadin. Muhammadin. Utusannya Allah bahasa Arabnya Rasulullah. Rasulullah. Ya. Rumah Allah bahasa Arabnya Baitullah. Baitullah. Pinter ini ya. Kitab Allah bahasa Arabnya Kitabullah. 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 Yang semacam itu namanya kata majemuk. Di sini disebut dengan istilah kata majemuk. Dan nanti di pelajaran kita ada istilah idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Setiap kata, dua kata yang digabung seperti itu pasti isim. Kemudian tambahan ya, tambahan. Misal ada lafaz seperti ini. Bacaannya apa? Ana muslimun. Muslimun atau muslimu? Muslimun. Ana muslimun. Tanwin enggak? Tanwin. Kenapa tanwin? Khobar. Karena tanpa al, tidak pakai al, maka bacaannya ada muslim. Muslimun. Coba sekarang jawab ya. Muslimun isim atau bukan? Tandanya apa? Tanwin. Dengan tanwin. Maka pada muslimun ini ada tandanya, yaitu tanwin. Kelihatan itu, ini isim, buktinya apa? Pakai tanwin kan gitu ya. Sekarang ana artinya apa tadi? Saya. Isim atau bukan? Sim. Isim atau bukan? Isim. Ya, dia itu isim. Kalau ditanya apa sih tandanya? Apa tandanya? Dari tanda yang tadi kita pelajari ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tanwin enggak? Enggak ada. Enggak. Al pakai al enggak? Tidak. Tidak. Ini ada huruf jar yang mendahului enggak? Tidak. Tidak juga. Ada huruf nida? Juga tidak ada. Tidak juga. Kata majemuk juga bukan. Maka ini sebagai tambahan, ana adalah isim, tandanya adalah tanda isim bagi ana karena dia menjadi musnad ilaih. Ya, tulis itu saja dulu. Karena dia menjadi musnad. Dia menjadi apa, Ustaz? Musnad ilaih. Musnad ilaih. Musnad ilaih. Musnad. Ya, karena dia menjadi musnad ilaih. Apa maksudnya? Musnad. Musnad ilaih itu adalah sebuah kata yang menjadi sandaran bagi kata lainnya. Sebuah kata yang menjadi sandaran bagi kata yang lainnya. Bagi yang lainnya. Di sini pada kalimat ana muslimun, kalau muslimun jelas tanda isimnya yaitu tanwin. Adapun ana tanda isimnya karena dia menjadi musnad ilaih. Tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya, tidak ada huruf jernya, tidak ada huruf nidahnya, juga bukan kata majemuk. Ternyata dia isim, tandanya adalah karena menjadi musnad ilaih. Lafaz muslim disandarkan ke lafaz ana. Saya seorang muslim. Maka
Muslim ini disandarkan kepada kalimat saya, ya kan? Saya seorang Muslim. Siapa yang Muslim? Saya. Itu tanda isim yang paling besar adalah ketika dia menjadi musnad. Ya, itu sebagai tanda. Ya, sebelum kita masuk ke fiil, kita berikan kesempatan bagi yang bertanya. Perlu bertanya atau lanjut dulu? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Bertanya Ustaz, Ya, silakan. itu rubah nggak masuk di huruf jar ya, Ustaz? Di Ya. buku ini Ustaz. Rubah masuk huruf jar, ya, tapi tidak ditulis di sini. Maksudnya huruf jar itu ada 20, sebagiannya ditulis di sini. Huruf jar ada 20. Dan yang ditulis di sini belum semuanya, baru sebagian. Yang sebagian itu silakan dihafalkan. Nah, di sini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru setengahnya ya, baru setengahnya. Masih ada 10 banyak. 1, 2, 3. Gimana? Di sini ada pertanyaan? Silakan bebas, yuk. Oh, belum. Yang sebelah sini ada pertanyaan? Kalau nggak bertanya, mau ditanya? Oh ya, ini bertanya ini, silakan yuk. Ya, kata majemuk itu 2 kata digabung jadi 1 sehingga menghasilkan makna 1 kata. Contoh gini, kitabun nahwi, kitab nahwu. Kitab nahwu itu bendanya berapa? Bukan kitab dan nahwu, bukan, tapi sebuah kitab yang di dalamnya berisi pembahasan nahwu. Misal kita katakan ini kitab nahwu, ada kitabun nahwi. Jika gabungan dari kitab dan an-nahwi, dia menghasilkan 1 makna. Hakikat kitab nahwu ya 1 benda ini, bukan kitab sendiri, nahwu sendiri. Beda ketika tidak digabung. Ketika tidak digabung, masing-masing punya hakikat sendiri. Kitab adalah misal tulisan yang dikumpulkan, dijilid misal gitu ya. Pengertian kitab nahwu adalah apa? Masing-masing berdiri sendiri. Digabung jadi 1 menghasilkan 1. Ya, nanti akan dibahas ulang di pembahasan mudhof ilaih insyaallah ya. Nah, masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan. Atau ada yang bertanya? Ada di chat Ustaz, di Zoom. Lanjutkan tentang fiil ya, tentang fiil. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya kalimah atau kata ada berapa jenis kemarin? Ada berapa? Ya Ustaz. Ada 3. 3. 3. Ya. Isim terus? Isim, fiil, terus? harf. Huruf. Yang Harf. huruf. Sehingga setiap kita melihat kata, pasti dia salah satu dari 3 ini, pasti. Ya. Misalnya tadi masjidun termasuk isim, fi masuk huruf. Kemudian di sini yang kedua adalah tentang fiil. Ya. Fiil. Dijelaskan di sini, fiil adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Simpelnya fiil itu kata kerja, dan yang namanya kata kerja berkaitan dengan waktu. Yang namanya waktu ada 3 waktu. Waktu itu pasti terdiri dari 3. Pertama, waktu yang sudah lewat, ya kan? Contohnya sejam yang lalu, contohnya sehari yang lalu, itu waktu yang sudah lewat. Kedua, waktu yang apa? Yang sedang terjadi, yang sekarang. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Contohnya sejam lagi, sehari lagi, sebulan lagi, itu adalah waktu yang akan datang. Jangankan sehari, semenit lagi. Jangankan semenit, sedetik.
sedetik kan waktu itu berjalan ya. Detik, detik, detik itu yang sedetik berikutnya itu adalah waktu yang akan kembali ke sini tentang fiil ya. Fiil adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Sehingga fiil terbagi menjadi 3 macam. Ada 3 jenis fiil. Ada 3 jenis kata kerja. Yaitu yang pertama namanya fiil madhi. Ya, namanya apa? Fiil madhi. Fi'il madhi. Artinya kata kerja untuk waktu lampau. Waktu lampau waktu yang sudah lewat. Sudah lewat. Ya, sudah lewat. Contoh gini. Apa bacaannya? Alima. Artinya telah mengetahui. Nasoro artinya Telah menolong. menolong. Telah Sami'a menolong. artinya Telah telah mendengar. Mendengar. kataba Telah menulis. jalasa Telah Telah duduk. Yang paling disukai apa? Jalasa. Akala atau nama? Jalasa. Antum paling Jalasa. suka akala Akala. atau nama? Enak Apa? dua-duanya, Ustaz. Paling suka makan atau Akala aja. tidur? Akal. Kalau lapar enak makan. Akala ya. Akala. Nah, akala artinya? Setelah Wah. makan. Makan. Ya, kalau nama, ya, nama Setelah artinya tidur. Setelah tidur. dua-duanya favorit ya. Ya ada porsinya lah, ya ada kalanya makan, ada kalanya tidur. Justru yang pas jam makan dia tidur, jam tidur malah makan. Jam belajar malah tidur. Tidur. Jam sedang mendengarkan pengajian malah Tidur. itu contoh yang kata kerja. Kembali ke sini. Jadi fi'il madhi simpelnya apa? Yaitu kata kerja untuk perbuatan yang sudah Sudah terjadi. dikerjakan. Contohnya akal tuh saya sudah makan, berarti sudah melakukan aktivitas makan. Contohnya alim tuh saya telah tahu, saya telah paham, fahim tuh saya telah paham. Berarti menunjukkan itu dia sudah paham dan sebagainya. Sekarang yang kedua fi'il mudhari adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Jadi fi'il mudhari punya 2 waktu. Bisa untuk menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Contoh gini. Ya'lamu terjemahannya adalah mengetahui atau akan mengetahui. Yansuru Sedang menolong. sedang Akan menolong atau akan menolong. Yasma'u Sedang mendengarkan. Sedang mendengar. atau akan mendengar. Mendengar. Yaktubu Sedang menulis. sedang menulis atau akan menulis. Akan menulis. Yajlisu apa? Sedang duduk atau Sedang akan. duduk. Akan duduk. Maka ini semua namanya fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, ya kita masih garis besar terlebih dahulu ya. Yang ketiga adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, contoh kita memerintah teman kita, i'lam, artinya Ketahuilah. unsur, artinya apa? Tolonglah. Tolonglah. Isma, Dengarlah. dengar. Dengarkanlah. Uktub, apa? Tulislah. Tulislah. Ijlis, Duduklah. Duduklah. Kul, Makanlah. Isrob, Minumlah.
Temannya makan apa? Minumlah. Minumlah, nggak apa-apa ya. Minumlah ya, isrof. Ya, jadi kata kerja yang di situ punya makna perintah namanya fi'il amr. Sekarang coba dijawab bersama ya. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah lewat namanya Di. Fi'il madi. Madi. kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan Fi'il namanya mudhari. Fi'il mudhari. kata kerja perintah Fi'il amr. Fi'il namanya amar. amr. Fi'il amr. Itulah 3 jenis fi'il. Dan terakhir pembagian dari kalimat adalah huruf atau harf ya. Huruf atau harf. Yang namanya huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, baik itu isim maupun fi'il. Jadi huruf ini akan menghasilkan makna kalau dia dimasukkan di dalam kalimat. Contoh hal. Ya, contoh hal. Hal, misalnya kita bertanya, apakah kamu seorang siswa? Gimana? Hal, terus kamu apa? Anta, terus talib. Hal anta talibun? Ya. Anta talib. Ya. Anta Anta. ya, di sini hal isim fi'il atau huruf? Isim fi'il atau huruf? Huruf. Huruf. Anta isim fi'il atau huruf? Isim. 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 Talibun isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Di sini yang huruf adalah hal. Hal. Hal akan punya makna kalau masuk dalam kalimat. Kalau cuma hal itu saja, dia nggak punya makna. Ya. Dia akan diterjemahkan apakah itu kalau masuk ke dalam kalimat. Itulah hakikat huruf. Ya, dia akan menghasilkan makna apabila masuk ke dalam kalimat. Karena hal itu sendiri nanti menghasilkan makna yang banyak tergantung konteks kalimat yang ada. Contoh huruf yaitu wawu, bacaannya wa, seringnya diterjemahkan apa? Dan. Akan diterjemahkan dan kalau masuk ke dalam kalimat. Dan jadi. Misalnya ya, antum udah mulai bisa baca ini ya. Ya, coba dibaca bersama. Jalasa, terus Muhammadun, terus Hamidun. Artinya apa? Muhammad dan Hamid telah dan duduk. Hamid telah di sini ada wawu. Wawu di sini terjemahannya adalah ini makanya sudah masuk dalam kalimat karena ternyata nanti ada wawu yang lain. Ini bisa baca ini ya. Sudah bisa baca. Bacaannya apa? Yuk dibaca apa? Harokat belakangnya apa? Jalasa. Al-asri atau ro. Ya, untuk wawu yang ini terjemahannya apa? Wa. Demi, sama-sama wawu tapi ternyata terjemahannya beda tergantung bentuk kalimatnya. Wal asri, demi waktu, demi masa. Sehingga kalau ada tulisan seperti ini ya, tulisannya seperti ini, bacaannya apa? Wallahi. Wallahi. Ya, tergantung nanti konteks kalimatnya ya, misalnya Allah.
Misalnya ini ya, dunia ternyata seperti ini. Nah, bacaannya apa? Wallahu Wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus? Syai'in qadir. Syai'in qadir. Wallahu atau wallahi? Wallahu Wallahu ternyata gitu kan? Wallahu ala kulli syai'in qadir. qadirin. Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Ini sama kalimatnya. Ini misal ya sebagai contoh. Ini bacanya wal, tugasnya yang depan saja. Apa? Wallahu atau wallahi? Wallahi. Wallahi. La u'allimanna tauhida ala, ya misal ala al-muslimin ya. Ya, artinya gini, ternyata sama-sama wawu, ada yang wallahu, ada yang wallahi. Bedanya kalau wallahu dan Allah. Wallahi demi Allah. Sehingga itulah hakikat huruf ya. Dia akan menjadi memiliki makna apabila masuk ke dalam kalimat. Kemudian ada summa ya, kita ringkas ya. Summa seringnya diterjemahkan apa? Kemudian. Inna seringnya diterjemahkan sesungguhnya. Au seringnya diterjemahkan Atau qad. sungguh. Ya, kalau masuk ke fi'il madhi sungguh, kalau masuk ke fi'il mudhari kadang-kadang ya. Kadang. Saufa apa? Akan. Saufa ta'lamun artinya akan atau kelak ya. Kelak atau akan. Inilah hakikat huruf. Dia akan memiliki makna apabila masuk ke dalam kalimat. Dan kita belum membahas secara rinci tentang huruf, tapi paling enggak kita kenal ya dengan huruf. Nah, adapun yang merupakan tanda isim tadi di atas adalah huruf apa namanya? Yang tadi tanda isim huruf jar, yang huruf jar. Adapun yang ini bukan tanda bagi isim. Nah, ya, selesai sudah pembahasan tanda isim. Waktunya sudah berbunyi. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, ya Ana tutup dulu untuk ini ya. Ya Ustaz. Mengenai fi'il amar tadi Ustaz.